Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memohon maaf atas kehadiran ketelatan saya dan teman-teman dikarenakan ada sesuatu kendala tadi di jalan, jadi mohon maaf sekali lagi. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Bukan pantun ya. Ada mie instan di atas dandang, buat dimasak pakai saus tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Tepuk tangan dulu dong. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat berbahagia ini. Dalam rangka mengikuti acara kuliah terbuka desain komunikasi visual dengan tema nuansa environmental. Environmental. Sholawat, teriring, salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau yang telah memberikan petunjuk kepada kita dalam melaksanakan amanah yang menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rashid SAG. Yang terhormat Ketua Umum Forum Kota Sehat, Sekretaris Umum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Fitri Yandri. Ketua Kampus Wisata Kota Keranggan, Bapak Alwani. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Istizar Nusantara PI Ilkom. Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan, Bapak Andi Suwandi yang diwakilkan, pengelola Kampung Wisata Keranggan, para dosen Prodi Desain Komunikasi Visual ITB Ahmad Dahlan, para tamu undangan, dan yang berbagai mahasiswa atau mahasiswi Prodi Desain Komunikasi Visual ITB Ahmad Dahlan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, acara pembukaan kuliah terbuka Desain Komunikasi Visual tahun 2021 pada hari ini tanggal 21 Maret 2021 dengan resmi dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sambutan Ketua Program Studi Desain Komunikasi Visual ITB Ahmad Dahlan Jakarta kepada Bapak Adi Santoso, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat Ketua Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan. Juga di sini hadir Sekretaris Umum Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Fitri Yandi,
tak lupa juga ini ada salah satu caretaker kita nih di Prodi ITB Ahmad Dahlan, Bapak Istizar Nusantara sebagai Ketua Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Tangerang Selatan, dan tak lupa juga Pak Alwani selaku Ketua Kampung Wisata Keranggan, dan ada dari Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan diwakili oleh Pak Hadi ya. Pak Hadi ya, juga ada Samudro, dan tentunya para mahasiswaku sekalian, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, dan yang paling penting kita harus hari ini dengan antusias, dengan semangat gitu dia, momentum yang sangat besar, langka sekali itu dia. 2 tahun program studi berdiri, baru kali ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan kita ya. Dan Pak Haji izin lapor, sebenarnya program studi desain komunikasi visual di tahun 2019 ketika Youth 11 Kota Tangerang Selatan itu sudah berpartisipasi. Alhamdulillah di Pondok Cabe, teman-teman Pondok Cabe menghadirkan karya dari mahasiswa itu ondel raksasa banget. Itu banyak sekali. Ibu Wali Kota dan Pak Sekda 1 berkenan untuk foto bareng. Kemudian hari Rabunya waktu Tunabiratu ya, Haji sama juga hari Selasanya bener. Kami pun memeriahkan kembali. Diminta langsung sama Pak Sekda 1. Tolong datang keliling-keliling aja, biar foto-foto semuanya. Wah, antusias. Nah ini setelah pandemi melanda, ini jadi ini nggak tahu nih avatarnya kemana nih, ini nggak bisa mengusir pandemi ini dia. Ini baru pertama kali lagi kami melaksanakan event kegiatan di luar, dengan harapan kami yang sudah punya kegiatan coba untuk berpartisipasi khususnya di Kota Tangerang Selatan, coba untuk kembali lagi Pak Haji, digeliatkan lagi, disemangati lagi, karena luar biasa ini semangat dari teman-teman mahasiswa. Dipercikan sedikit saja nih Pak Haji, langsung wah semangatnya kemana-mana ini sekalian itu. Kiranya mohon nanti arahan sekaligus juga pembuka berkenan Pak Haji Abdul Rahim untuk memberikan ujangan, motivasi, dan juga memberikan semangat kepada ini teman-teman mahasiswa program studi desain komunikasi visual, khususnya untuk bisa sama-sama membangun Kota Tangerang Selatan. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, mohon maaf Pak Haji, keterlambatannya ini sebenarnya kalau di kelas ini sudah kalau seni desain pagi itu di sini. Enggak cuma di Ahmad Dahlan, kita kuliah di ISI gitu. Ini dia begitu Tuhan. Tapi ini alhamdulillah lah. Terima kasih lah teman-teman semuanya. Insya Allah nanti bakal ramai lagi. Sudah menuju kemarin Pak Haji. Kiranya demikian. Saya mewakili teman-teman mahasiswa mohon maaf dengan ulurnya waktu Pak Haji. Semoga Pak Haji tanda kutipnya bahasa anak masuk nggak kapok. Saya kita ketemu lagi silaturahmi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sambutan Ketua Kampung Wisata Keranggan Kota Tangerang Selatan, Bapak Alwani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang yang sama-sama kita hormati dan banggakan, yaitu Bapak kita selaku Ketua Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Haji Abdul Rashid SAG. Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita, sekaligus beliau adalah salah satu ketua atau pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan. Ini adalah suatu kebanggaan bagi kami dan sangat luar biasa, secara sederhana tetapi dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Selamat untuk kita semuanya. Dan yang kedua yang saya hormati pada Sekjen atau Sekub Forum Kota Sehat, selamat datang, terima kasih atas waktunya. Dan tak lupa yang saya hormati
pada Ketua DPC Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Bang Istijar. Terima kasih Bang Is ya ikut bersama-sama kita mendampingi mahasiswa yang dari ITB Ahmad Dahlan. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang yang saya hormati kepada pengurus Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas kadernya Pak. Dan tak lupa kepada dosen dari kampus ITB Ahmad Dahlan. Terima kasih Pak Adi ya, dan mahasiswa semuanya. Tentunya ini hari yang sangat berbahagia, momen yang mungkin insya Allah tidak lepas dari sebuah catatan sejarah nanti di Kampung Wisata Keranggan. Artinya saya sebagai Sohibul Bait mengucapkan selamat datang di Kampung Wisata Keranggan. Walaupun namanya Kampung Wisata Keranggan, tetapi dari sisi kewisataan memang belum ya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari konsep 100%. Baru kita rencanakan ini dan implementasikan baru 1%. MC-nya bahaya. Yang mudah-mudahan kehadiran ini tentunya kami sebagai Sohibul Bait perlu kami sampaikan juga bahwa Kampung Wisata Keranggan ini di bantaran Sungai Cisadane. Jadi kepada para pelukis ya, nanti mudah-mudahan ada kenangan buat kami di Kampung Wisata Keranggan bahwa Kampung Wisata Keranggan itu kebetulan ada Sungai Cisadane, yang mana Sungai Cisadane adalah sebuah warisan peradaban dunia yang perlu kita selamatkan, yang perlu kita lestarikan, dan perlu kita torehkan melalui lukisan yang nanti kita akan informasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan, khususnya tentunya umumnya untuk masyarakat dunia dan dunia internasional. Alhamdulillah bahwa kami memang dari Kampung Wisata Keranggan ini, saya orang sini Pak, asli dari kecil, bahwa dulu di pinggir di Sungai Cisadane ini lebih dari sekitar 300 perahu. Karena sumber kehidupan masyarakat itu waktu itu ngambil pasir, menambang pasir dari Sungai Cisadane. Jadi lebih dari 300 perahu. Nah, nanti harapannya Pak, nanti ada lukisan yang mana pinggir Sungai Cisadane itu banyak perahu dan ada dermaga perahu. Nah, itu salah satunya masyarakat menjadi sebuah kegiatan yang rutinitasnya itu waktu tahun 70-an itu mereka itu mengambil menambang pasir sebagai sumber kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah kenangan buat kita dan kita berikan kepada masyarakat Kampung Wisata Keranggan waktu dulu itu bahwa Kampung Wisata Keranggan seperti ini loh. Dan alhamdulillah ke depan kita menginginkan bahwa Kampung Wisata Keranggan ini menjadi kampung yang benar-benar bisa memberikan pilot project ya, untuk wisata di Kota Tangerang Selatan. Karena kita alhamdulillah mengikuti visitasi tingkat nasional itu dari 200 destinasi wisata yang ada di seluruh Indonesia, kita masuk 8 besar dengan rintisan wisata Kampung Wisata Keranggan ini masuk 8 besar secara nasional. Alhamdulillah tahun depan kita dituntut supaya bisa masuk minimal 3 besar ya untuk rintisan wisata di seluruh Indonesia. Dan kita juga tingkat provinsi Banten alhamdulillah masuk ketiga kategori wisata homestay, karena di sini ada homestay Pak. Ada homestay, ada home industri masyarakat sampai 100 home industri masyarakat, juga ada wisata kuliner, juga ada wisata edukasi pertanian dan wisata alamnya yaitu Kali Cisadane. Kemudian biasanya Pak Haji kalau malam Jumat itu datang dari Sukabumi atau dari Jawa Barat ya, mereka mau mandi di Sungai Cisadane tengah malam. Nggak tahu mau ngapain. Ya, saya nggak tahu itu mau ngapain. Tentunya ini menjadi sebuah objek wisata yang sudah diminati oleh destinasi wisata dari Jawa Barat Pak. Ternyata dari tabibnya direkomendasikan untuk mandi ke sini Pak. Saya nggak paham gitu. Ya, jadi mudah-mudahan ini benar-benar menjadi sebuah ikon di Kota Tangerang Selatan. Mandi malam. Insya Allah kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita ada yang namanya Festival Padusan Mandi di Sungai Cisadane. Bebersih. Kalau di Kota Tangerang itu biasa wali kota Arif itu mandi di Sungai Cisadane. Dengan masyarakat mereka mengadakan Festival Padusan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Itu aja mungkin itu sebagai budaya Pak. Dan alhamdulillah kita memang tergabung dengan seni dan budaya. Karena Keranggan adalah salah satu bagian dari Serpong. Dulu yang namanya Keranggan ini, Kampung Keranggan, kita satu kecamatan bahkan satu kedewanan dengan Serpong. Maka satu-satunya
di Kota Tangerang Selatan yang masih alami, yang masih asri, yaitu ada di Kampung Kelagan ini dengan bahasanya yaitu bahasa Sunda. Diklaim oleh Kampung Wisata, diklaim juga oleh TWSTS Pak, dia Paguyuban Warga Sunda, ini sebagai kampung Sunda juga. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita punya seni dan budaya, tarian dan bela diri itu perpaduan budaya Betawi dan Sunda Pak. Karena bagaimanapun perlu diketahui ketika saya diundang oleh kementerian bahwa Cisadane ini adalah sebagai warisan peradaban dunia, tempat kerajaan yang mana Sadane itu adalah istana kerajaan, dan dijadikan juga bahwa ini adalah tempat pemandian kerajaan Pasundan yang perlu kita lestarikan juga Pak Ketua. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pada hari ini tentunya saya sangat senang dan bangga, senang sekali ketika mahasiswa sudah ada di Kampung Wisata Kelagan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembukaan kegiatan kuliah terbuka wawasan keilmuan seni dan desain sebagai modal kegiatan kewirausahaan serta sebagai peran menjaga kesehatan lingkungan oleh Ketua Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Haji Abdul Rashid SAG yang juga sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Haji Abdul Rashid SAG untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kuliah terbuka Desain Komunikasi Visual. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pak Sam, kemudian didampingi oleh Pak Andri, Sekretaris Forum Kota Sehat, Mas Tijar, Satu Bumi, kemudian Pak Bambang tadi saya lihat hadir juga sebagai Pak perwakilan dari Duta Pariwisata. Kemudian teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam situasi pandemi kita masih dapat berkumpul, artinya kita sehat. Kalau nggak sehat kita nggak kumpul di sini. Jadi ini yang selalu saya ingatkan, ya kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat sehat. Karenanya jangan pernah lupa kita bersyukur. Karena kalau sakit luar biasa ini. Kemudian selawat serta salam semoga kita mendapatkan syafaat yang jaya amin. Teman-teman yang berbahagia, tentunya hari ini satu kebahagiaan buat saya diundang. Tempatnya nyaman, enak. Bung Alwani ini anak muda, kemudian punya kreatif dan inovasinya lumayan, bukan lumayan, tetapi termasuk yang punya kontribusi tidak sedikit di dalam konteks mengembangkan pariwisata di Kota Tangerang Selatan yang berbasis kepada masyarakat. Karenanya pertama saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi, mudah-mudahan tidak pernah lelah dan terus semangat untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Tangerang Selatan yang berbasis pada masyarakat. Karena lokasinya sangat strategis, saya kira. Kita punya sungai, tempatnya teduh, enak, nyaman, dan ini tentunya akan banyak sekali menghasilkan inspirasi kan gitu kalau untuk para seniman. Yang kedua tentunya tema ini menarik berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Kami di Forum Kota Sehat dan ini menjadi salah satu konsentrasi kami tentunya persoalan lingkungan hidup. Tangerang Selatan ini luasnya 147 km persegi. Nah, salah satu kendalanya itu pasti persoalan tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Karena kita luas untuk Cipecang saja tidak sampai 10 hektar, hanya sekitar 5 hektar sekian. Dan persoalan sampah ini menjadi salah satu isu strategis yang memang terus-menerus kita berupaya untuk mencarikan solusinya yang terbaik. Kita selalu mendorong bahwa persoalan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab ansih pemerintah, karenanya ini menjadi tanggung jawab bersama. Ini pun karena konsekuensi dari sebuah konsep pergeseran pembangunan ya, yang dulunya barangkali good government sekarang menjadi good governance.
bahwa keberhasilan pembangunan itu sangat ditentukan oleh 3 aktor utama, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, ini kolaborasi dari ketiga sektor ini menjadi sangat penting untuk bisa menghasilkan sebuah pembangunan yang memang diharapkan oleh masyarakat Tangerang Selatan. Saya perlu sampaikan bahwa Tangerang Selatan ini usianya baru 12 tahun, jadi masih sangat relatif muda. Karenanya dengan keterbatasan dari potensi yang ada, dengan sektor pendapatan yang ada, kita berawal Bu Air ini 10 tahun. Jadi 10 tahun pendapatan asli daerah kita di awalnya 300 miliar, tapi ini harus digenjot. Nah, dengan kondisi Tangerang Selatan pada posisi yang sekarang, tentunya harus ada skala prioritas pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Nah, skala prioritas pembangunan di Kota Tangerang Selatan dengan kurun waktu 10 tahun kemarin itu, kebijakan politik anggarannya kita dorong lebih kepada penguatan infrastruktur, pengembangan infrastruktur. Karena kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu penting untuk harus difasilitasi dengan baik. Dipastikan bahwa persoalan akses pelayanan di bidang kesehatan, kemudian akses pelayanan di bidang pendidikan, kemudian akses pelayanan publik ini harus betul-betul bisa terlayani dengan baik dan dipastikan infrastrukturnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, target dengan komposisi, saya cerita sedikit ini tentang Tangsel, bahwa kita sudah punya 35 puskesmas, karena memang kemampuan maksimal dari satu puskesmas itu 30.000 jiwa. Jadi kalau kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik pada sektor kesehatan, setidaknya minimal kita punya 35 puskesmas. Kita 1,7 sekarang penduduk kita. Laju pertumbuhan penduduk kita 3% rata-rata per tahun. Jadi diprediksi 2030 ini 3 jutaan Pak Sam. Jadi karenanya seluruh infrastruktur yang berkaitan dengan akses pelayanan publik harus dipastikan. Pusat pemerintahan, gedung DPRD, kemudian sarana pendidikan, seluruhnya ini targetnya di 10 tahun yang memang betul-betul didorong. Termasuk persoalan salah satu belum tercapainya RPJMD itu berkaitan dengan Adipura, karena TPA Cipecang ini kita terbatas. Luas kita 147 km persegi, laju pertumbuhan penduduknya terus meningkat, tapi luas lahannya tidak bertambah. Nah, karenanya ini penting untuk kita coba pikirkan secara bersama-sama, karena tanggung jawab kita bersama terkait dengan keberhasilan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Nah, persoalan lingkungan hidup, saya kira ini menjadi salah satu isu yang menarik buat kita, dan ini merupakan 2 pendekatan yang harus kita lakukan. Yang pertama barangkali pendekatan yang sifatnya top down, bagaimana memperhatikan infrastruktur berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persampahan ataupun yang berkaitan dengan kesehatan, ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi ketika berkaitan dengan persoalan edukasi, nah, edukasi ini penting. Jadi masyarakat itu ternyata persoalan kesadaran masyarakat ini juga menjadi salah satu persoalan buat kita. Informasi terkait dengan persoalan-persoalan itu juga menjadi persoalan kita bersama. Nah, karenanya hari ini menjadi sesuatu yang menarik. Teman-teman yang berada di lingkungan sivitas akademis yang berkaitan dengan persoalan seni ini mencoba desain untuk mencoba mendorong melalui media kanvas gitu ya, atau melalui media apapun itu, tetapi kontennya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan kesadaran bahwa pentingnya hidup sehat, pentingnya isu-isu lingkungan hidup ini menjadi skala prioritas buat kita. Nah, karenanya saya tentunya sebagai Ketua Forum Kota Sehat pada hari ini menyambut baik dan mengapresiasi salah satu bentuk menyambut baik dan komitmen saya datang tepat waktu. Gitu ya. Itu dia. Malam. Kan gitu ya bosnya. Jadi saya harus, karena jam 9 saya datang jam 9. Karena apa? Karena saya senang sekali kumpul dengan masyarakat, dengan kelompok-kelompok, karena buat kita itu, saya terutama di legislatif punya kepentingan yang luar biasa bagaimana mendorong partisipasi masyarakat di dalam konteks membangun Kota Tangerang Selatan. Sekali lagi saya senang sekali dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Tentunya kami pada posisi yang di legislatif ini, apa kira-kira yang nanti ke depan dari sisi polusi kebijakan yang kita bisa dorong untuk tentunya bisa mengendorse partisipasi masyarakat di dalam konteks membangun Kota Tangerang Selatan yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan ke depan tentunya kebijakan politik anggaran kita akan kita dorong lebih sifatnya kepada pengembangan sumber daya manusia. Nah, prasyarat utama untuk
kemampuan kita bersaing itu ke depan itu ya salah satunya bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, peningkatan sumber daya manusia, dan tentunya tidak ada kata pilihan, pemerintah harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dengan swasta, dengan masyarakat, sehingga ini menjadi sebuah kolaborasi yang efektif untuk membangun Kota Tangerang Selatan yang sama-sama kita cintai. Sekali lagi selamat melaksanakan kegiatan untuk di kuliah terbuka ya Mas ya. Kuliah terbuka mudah-mudahan. Selanjutnya, saserahan wawasan keilmuan seni, sarasehan wawasan keilmuan seni dan desain sebagai modal kegiatan kewirausahaan serta sebagai peran menjaga kesehatan lingkungan. Yang pertama, peran seni dan desain dalam menjaga kesehatan lingkungan kepada Bapak Dr. Fitri Yandri, Sekretaris Umum Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan. Ya, nah terkait dengan acara hari ini bernuansa lingkungan, tentu dalam konteks FKS ya atau Forum Kota Sehat. Hari ini sebagaimana tadi Ketua sampaikan bahwa Forum FKS baru saja dilantik kemarin Pak, teman-teman sekalian. Dan beliau adalah Ketua Umum dan masa bakti beliau itu sampai dengan 2023 nanti. Nah oleh karena itu kami concern FKS ya bagaimana mengembangkan seni kebudayaan karena pasti ada singgungnya dengan pariwisata. Oleh karena itu kehadiran teman-teman DKP dalam rangka membangun Kota Tangerang Selatan apalagi hari ini kita semua tahu bahwa Indonesia dan termasuk seluruh dunia sedang berfokus bagaimana mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Satu dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan kan pembangunan berkelanjutan itu kan lingkungan. Nah dalam lingkungan banyak sekali indikator-indikator yang harus dicapai, termasuk misalnya bagaimana agar polusi udara itu bisa terkurangi, termasuk misalnya bagaimana sampah itu dikelola dengan baik. Nah dalam konteks itu maka semua pihak masyarakat, bukan hanya pemerintah, tapi juga sektor swasta, perguruan tinggi dan seluruh lapisan masyarakat harus terlibat bagaimana mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Nah dalam konteks itu maka dari sisi pemerintah misalnya anggaran sudah disediakan, dari sisi masyarakat bagaimana berpartisipasi. Nah dalam konteks DKP yang hari ini melakukan semacam kuliah terbuka dalam menghasilkan lukisan-lukisan yang bernuansa lingkungan atau environmental, itu menjadi penting dalam konteks mendorong kesadaran masyarakat bagaimana agar sadar terhadap lingkungan. Apalagi hari ini terutama dalam konteks Tangsel sebagai daerah penyangga ibu kota atau suburban, maka Tangsel berhadapan dengan persoalan sampah. Dalam catatan Dinas Lingkungan Hidup misalnya, sampah rumah tangga yang dihasilkan di TPS Cipecang ini TPS Cipecang di samping kita nih ya Pak, itu mencapai 1.200 ton per hari. Sementara kapasitas penerimaan TPS Cipecang di sini itu hanya 800 ton per hari, sehingga ada over capacity sebanyak 400 ton. Nah dalam konteks itu sebenarnya pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah melakukan memorandum of understanding dengan pemerintah Kota Tangerang, Kota Serang, sehingga over capacity yang sebesar 400 ton itu kita alihkan ke Kota Serang, itu betul ya, sehingga kapasitas TPS Cipecang yang 800 itu bisa terpenuhi. Tetapi meskipun demikian, sebagai akibat dari pertumbuhan populasi penduduk kita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua, bahwa pertumbuhan penduduk kita itu, Tangsel terutama, itu mencapai 3 sampai 3,5% per tahun. Ya, sehingga nanti pada tahun 2030 itu diprediksi mencapai 3 juta orang. Ya.
dengan kepadatan penduduk sekitar 1.800 orang per kilometer persegi. Nah itu padat banget gitu, sehingga mau gak mau ada implikasi lanjutan atau ada dampak lanjutan dari itu. Nah dampak lanjutannya adalah sampah. Nah, oleh karena itu kalau kita semua nggak peduli terhadap lingkungan, maka bagaimana wilayah kita yang kita tinggali ini bisa sustainable, bisa berkelanjutan gitu loh. Berkelanjutan buat siapa? Buat kita sendiri gitu kan. Apalagi bumi yang kita injak hari ini itu kan sebenarnya warisan. Warisan siapa? Warisan nenek cucu kita, bukan kita yang mewariskan kan gitu ya. Jadi istilah pembangunan berkelanjutan dan kenapa kita harus peduli pada lingkungan sebenarnya adalah upaya kita menjaga lingkungan agar anak cucu kita nanti itu tetap menerima kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air yang sama kualitasnya dengan apa yang kita peroleh hari ini. Jadi itu makna sustainable sebenarnya, makna berkelanjutan. Nah, jangan sampai nanti anak cucu kita 30 tahun ke depan saya sudah nggak ada lagi, ketua umum sudah nggak ada lagi, kemudian anak cucu kita itu nggak bisa lagi menikmati sungai yang kayak begini. Ini sudah bagus, oleh karena itu harus dijaga. Sampah, katakanlah hari ini 1.200 ton, jangan sampai nanti malah sampah yang ke depan itu nggak tertangani. Gitu. Atau misalnya kualitas udara yang kita nikmati hari ini, langit biru, udara bersih, anak cucu kita nggak bisa terima kualitas udara yang sama dengan apa yang kita nikmati hari ini. Nah, oleh karena itu kita semua wajib jaga lingkungan. Nah, oleh karena itu menurut saya upaya penyadaran lingkungan bukan hanya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, bukan hanya tugas dari petugas sampah di jalanan, bukan, tapi tugas kita semua. Nah dalam hal ini DKP menurut saya harus berkontribusi bagaimana agar kesadaran kita semua terhadap menjaga lingkungan supaya anak cucu kita nanti
masih visual bernuansa lingkungan. Baik kakak, selamat langsung lagi ya Pak. Saya bangga banget dengan Prodi DKV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, peran desain sebagai modal kegiatan kewirausahaan pada Bapak Muhammad Istizar Nusantara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat. Terima kasih juga kepada Ketua DPRD Pak Haji Wajil, Haji Abdul Rashid, Pak Prodi, Mas Yandri dan kawan-kawan semua. Saya kebetulan double sih ya. Dosen juga, TV juga. Cuma saya acara ini memang terus terang ya, saya ngajar itu baru 1 minggu terus COVID, jadi nggak pernah ketemu sama kawan-kawan. Jadi hampir 3 semester kita ngajar ya, saya ngajar pada mahasiswa, kawan-kawan, dan baru kali ini mungkin sebagian ya baru kenal. Ya saya baru kenal tuh Pak Jidan, yang baru dulu pernah ketemu. Jadi setelah itu baru COVID, jadi kita kuliah umum kuliah online, dan itu rata-rata kuliahnya kameranya dimatikan. Jadi saya nggak tahu ini mahasiswa namanya Julius wajahnya mana gitu. Ini Farhan wajahnya mana? Apalagi yang perempuan ini wajahnya mana gitu. Jadi alhamdulillah baru kali ini kita ketemu, dan mudah-mudahan semester besok kita ketemu dan tetap muka, dan kita bisa ada pendampingan lebih lanjut. Di sini saya hanya sebentar ya, kebetulan saya juga telah menulis buku, jadi nanti kawan-kawan, alhamdulillah ini buku hasil dari kontemplasi saya selama COVID. Jadi pas COVID itu bingung, kantor tutup, kampus tutup, mau nggak mau hasilnya ada nulis, dan alhamdulillah terpakai di DKV sebagai buku wajib untuk komunikasi visual dan periklanan. Jadi buku ini adalah buku pengalaman saya di bidang periklanan, di bidang usaha saya, di bidang bergerak di bidang periklanan. Kawan-kawan semua, bahwasanya seni dalam perspektif seniman itu sekedar seni, tidak ada nilai, ya nilai jualnya hanya nilai abstrak, karena tidak ada harga yang baku. Itu perspektif seniman, perspektif Pak Samodro. Kalau perspektif saya sebagai seorang entrepreneur, seni itu ada nilainya, nilai ekonomis, khususnya nilai ekonomis. Maka itu DKV itu sangat penting bagi perkembangan ilmu industri kreatif. Bayangkan kawan-kawan, di Indonesia itu sumbangan dari industri kreatif pada APBN Indonesia itu hampir 1.100 triliun. Pada tahun 2020 kemarin itu BPS menyatakan bahwa sumbangan pada produk domestik bruto Indonesia itu mencapai dari industri kreatif 1.100 triliun. Dan Indonesia berada pada posisi ketiga terbesar industri kreatif di dunia, bukan di Asia lagi, tapi di dunia. Kita berposisi pada Amerika Serikat yang pertama, yang kedua adalah Korea Selatan, dan yang ketiga adalah Indonesia. Begitu pentingnya industri kreatif di Indonesia sehingga ada satu kementerian khusus, Kementerian Pariwisata, digabung menjadi kementerian sama dengan badan Ekraf, dulu dari badan, sekarang digabung menjadi Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif.
karena prediksinya bahwa industri kreatif 5 tahun ke depan akan menjadi industri penyumbang PDB terbesar di Indonesia, bukan lagi migas. Dulu kita masih migas, minyak dan gas, karena minyak dan gas itu lama-kelamaan akan habis. Nah, yang menjadi penyumbang terbesar ke depan adalah industri kreatif. Apa itu industri kreatif? Nah, kawan-kawan inilah yang pelajari nanti. Industri branding. Bagaimana membranding. Branding itu bukan sekedar branding produk. Ya. Branding produk itu salah satu industri yang cukup menggiurkan. Yang kedua, branding kawasan. Nah, di tangan kawan-kawan inilah kawasan yang awalnya kumuh bisa di-branding, di-rebranding menjadi kawasan yang lebih nilainya ekonomis. Misalnya kita bisa memberikan sumbangsih kawasan wisata, ekowisata ini. Bagaimana kawan-kawan yang memiliki kemampuan desain itu bisa rebranding menjadi kawasan ini menjadi kawasan yang eye-catching, kawasan yang mendunia. Itulah tugasnya dari BKP. Bahwa desain itu bukan sekedar desain apa ya? Saya juga agak miris ketika misalnya seorang desainer visual itu hanya sekedar dibayar 100.000, 200.000 ketika pergi ke digital printing. Mas, mau ngeprint, udah ada desainnya belum? Belum. Yaudah tambah ya, satu desain 35.000. Padahal kawan-kawan bisa bayangkan perubahan logo Gojek yang dari motor menjadi helm itu nilainya cukup besar kawan-kawan. Dan itu siapa yang mengerjakan? Itu ada yang mengerjakan adalah para desain. Karena desain itu bukan sekedar goresan tinta warna, bukan. Itu mengandung semua makna. Kenapa Gojek itu warnanya hijau? Kenapa ada helm? Itu mengandung makna, mengandung filosofi. Nah, di tangan desain visual inilah makna itu menjadi ada nilai tambah ekonomis. Kawan-kawan bisa bayangkan perubahan logo Pertamina yang awalnya P menjadi P apa itu ya? Itu nilainya juga cukup besar. Makanya saya sama Pak Adi kemarin, karena memang terbentur COVID ya Pak Adi, jadi nggak jalan, kita sudah bentuk mau merintis rumah desain, rumah branding. Nah, rumah branding itu mimpinya kita seperti rumah perubahannya Renal Kasali. Jadi ketika orang lihat UI itu ada rumah perubahan Renal Kasali, nanti orang melihat ITB Ahmad Dahlan itu ada rumah branding. Nah, rumah branding itu siapa yang mengerjakannya? Siapalah ahlinya? Ya kawan-kawan sendirilah. Kawan-kawan yang DKV yang memiliki kemampuan mendesain, merebranding. Jadi brand yang awalnya biasa-biasa saja di tangan para desainer yang memiliki kemampuan, memiliki keahlian menjadi nilai yang tidak nilai yang lebih dan lebih. Maka itu banggalah menjadi para desain. Jadi apapun ke depan itu sangat besar untuk industri desain. Apalagi ITB Ahmad Dahlan itu punya satu kelebihan khusus, apa sih namanya, kekhasan khusus, yaitu desain Islam, Islamic Artpreneur. Dan itu di Indonesia belum ada Islamic Artpreneur. Ada UPJ ada DKV, tapi itu desain biasa, masih umum. Ada lagi kalau di Tangsel apa aja sih ya, kalau di UPJ aja ya, lawan kita semua UPJ. Di Jakarta kata Pak Fitriandri hanya 3 ya, yang di wilayah Dikti berapa sih kita, Dikti 3 itu hanya 3. Jadi dengan kehasan kita Islamic Art Design itu, Islamic Art Planner, bahwa desain yang bernuansa Islam, saya yakin bahwa ke depan ilmu desain itu akan lebih diminati banyak orang. Gitu. Mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau ingin berdiskusi tentang wirausaha, karena di mata saya adalah segala sesuatu bisa bernilai ekonomis. Jadi kalau seniman
lukisan, hanya sekedar lukisan, pameran lukisan aja. Tapi kalau di seorang pengusaha, lukisan bisa nilai ratusan miliar, ratusan juta, bahkan miliaran. Tergantung siapa yang pegang gitu. Itu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, wawasan seni sebagai pelestarian lingkungan pada Bapak Andi Suwandi, Ketua Dewan Kota Tangerang Selatan. Diwakilkan Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Rasid SAG selaku Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan sekaligus sebagai Ketua Forum Kota Sehat Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat Pak Kaprodi, salam kenal. Kemudian jajaran dari HIPI, ketuanya, salam kenal. Dan Sekretaris Forum Kota Sehat, salam kenal juga. Pak Samudro, sahabat saya dari Dewan Kesenian Tangerang Selatan, teman-teman mahasiswa, sekaligus undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sampaikan, saya sebutkan satu persatu namanya, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya. Izinkan saya atas nama Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan untuk menyampaikan sedikit gambaran umum tentang Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan dan kiprahnya selama ini, termasuk kaitannya dengan undangan yang hari ini kami terima. Apa yang harus kami sampaikan? Sebetulnya yang harus menyampaikan adalah ketua umumnya, yaitu Pak Andi Suwandi. Namun karena beliau dalam hal ini bertepatan dengan kegiatan yang sama juga ya, berkaitan dengan seni dan budaya di taman ini, akhirnya beliau menugaskan kepada saya, dan saya dalam hal ini didampingi oleh Pak Samudro. Saya Was Hadi ya, atau biasa dipanggil Hadi. Kalau di Dewan Kesenian Tangerang Selatan ya, kadang-kadang kami menggunakan nama yang biasa digunakan di dunia seni ya. Saya biasa menggunakan nama Hadi Sastra. Nama saya aslinya adalah Was Hadi atau Hadi saja ya, Hadi ya. Profesi saya sebetulnya saya juga dosen Pak di Unpam ya. Saya dosen sastra Indonesia ya. Saya di Fakultas Sastra, Prodi Sastra Indonesia. Di Dewan Kesenian Tangerang Selatan kebetulan saya diberikan amanat untuk mendampingi Pak Andi Suwandi. Kalau Pak Andi Suwandi sebagai ketuanya, saya sebagai wakilnya. Kami di Dewan Kesenian Tangerang Selatan itu secara struktural, Pak Ketua, mohon maaf, mohon izin, itu dari ketua, kemudian wakil, sekretaris, bendara, dan komite-komite. Ada 7 komite, ya, diantaranya komite sastra, komite musik, komite seni rupa, kemudian seni tradisi, dan lain-lain. Ya, ada 7 komite. Dewan Kesenian Kota Tangerang Selatan itu secara resmi didirikan dan disahkan dengan legalitas SK dari Wali Kota itu tahun 2010 ya.
Jadi kalau sekarang lebih kurang baru 21 tahun, katakanlah baru 20 tahun. Nah, dari perjalanan itu kami sudah mengalami regenerasi. Sekarang ini sudah kepengurusan yang ketiga, Pak Ketua. Ya, yang pertama dari 2010 ke 2015 itu periode yang pertama. Kemudian dilanjutkan periode yang kedua 2015 sampai dengan 2020. Dan saat ini kami di periode yang ketiga 2020 sampai dengan 2025. Ya, sekalipun dalam legalitasnya sampai saat ini karena kemarin terbentur dengan masa pandemi dan masa kampanye pemilihan kota daerah, ya, sampai hari ini kami belum dilantik ini, ya. Tetapi sekalipun belum dilantik, insya Allah kegiatan seni dan budaya tetap berjalan, ya. Ya, boleh dihapus lah. Tetap berjalan, kami selalu kompak, ya, selalu solid, sekalipun yang namanya suatu organisasi tertentu, ya, dimanapun pasti adanya riak-riak, ya, atau katakanlah sebagai kita anggap sebagai suatu biasa lah di dalam suatu organisasi, ya. Tidak mengurangi kekompakan dan kesolidan kami sebagai pengurus. Baik, dalam hal ini yang kami terima adalah kegiatannya adalah kuliah terbuka desain komunikasi visual. Ya, ada 3 agenda ya Pak ya, Pak Kaprodi ya. Sarasehan wawasan keilmuan seni dan desain dan seterusnya. Kemudian OTS berkarya mural dan seterusnya, dan ini silaturahmi sambung hati, ini penting juga. Dalam masa pandemi ini silaturahmi tetap ya harus kita junjung, harus kita budayakan. Orang yang rajin bersilaturahmi itu biasanya kalau menurut hadis ya, itu kan panjang umur. Artinya implementasinya adalah kita bisa sehat, ya, bisa adanya wawasan bertambah, nah, termasuk diantaranya rezeki juga bertambah, ya. Artinya silaturahmi sekalipun masanya masa pandemi, ya. Kalau hal ini kan kalau kita cermati, ya, kegiatan-kegiatan yang tadinya bisa secara tatap muka, silaturahmi secara tatap muka bisa virtual saat ini, ya. Tetapi alhamdulillah hari ini kita bisa secara tatap muka. Ini satu kebanggaan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan sedikit kaitannya dengan peran seni, ya, atau wawasan seni dalam pelestarian lingkungan sebagaimana ya tema yang disampaikan kepada kami. Tentu saja dalam hal ini pelestarian lingkungan sekalipun secara umum kok tidak ada kaitannya dengan seni, ya. Apa sih hubungannya? Nah, benang merahnya tentu ada, ya. Penataan apapun termasuk penataan lingkungan itu pasti terkait dengan seni, ya. Bagaimana contoh kecilnya saja dah. Contoh kecilnya sebuah keluarga akan menata rumahnya, pasti kan ada unsur-unsur seninya, ya. Bagaimana misalnya bentuk rumahnya, bagaimana warna catnya, bagaimana menata interiornya dan sebagainya, ya. Apalagi ini konteksnya dengan lingkungan, ya, dengan lingkungan yang lebih luas, ya. Dalam hal ini di wilayah Kota Tangerang Selatan. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Haji Abdul Rashid, kemudian disampaikan juga oleh yang punya wilayah sini ini, Sohibul FAE, ya, tentang ekowisata. Ini luar biasa, ya. Sekalipun saya tinggal dekat dari sini, saya di Kademangan, ya, tetapi baru sekali ini masuk langsung ke sini, ya. Dekat pada masih tetangga desa, tetangga kelurahan, ya. Nah, penataan lingkungan perlu sekali ada konsep dan konteks seninya, ya, seni budayanya. Bagaimana keindahan akan tercipta, ya. Teman-teman mahasiswa, ya, dengan kapasitasnya sebagai mahasiswa seni desain
komunikasi visual, ya, tentu mengimplementasikan atau mengaplikasikan seni budaya itu dalam konteks seni visual, ya, bisa dengan desain grafisnya, bisa dengan lukisannya, bisa dengan fotografinya dan sebagainya. Artinya dalam hal ini erat kaitannya dengan apa yang kami selama ini kami lakukan, ya. Contoh saja misalnya di Dewan Kesenian Tangerang Selatan kan adanya komite seni rupa yang digawangi oleh Pak Samudro, ya. Beliau dengan timnya, ya, tentu selalu berbuat, ya, selalu berkarya yang berkaitan dengan seni rupa, ya, dalam hal ini lukis. Ya, kami juga punya seni musik, bagaimana menata suatu lingkungan dengan alunan musik, ya kan? Coba ini saya gambarkan aja nih. Ya, saya beberapa kali misalnya ke wisata ke Bali. Ini kan saung-saungnya juga lebih kurangnya seperti ini, ya. Tapi di sana mungkin disetelkan degung gitu kan. Itu kan alunan-alunan, ya kan? Untuk menciptakan keindahan-keindahan tertentu dari musiknya. Ya, kemudian penataan barangkali ada lukisan-lukisan atau interior baik outdoor maupun di lapangannya, ya, di outdoornya. Ini semuanya bersentuhan dengan seni. Maka tepat sekali kalau dalam hal ini kami diundang, ya. Semoga ini bisa menjadi perkenalan sekaligus nanti, ya, kami juga siap nih Pak Kaprodi, ya, untuk kedepannya, ya, barangkali kami diajak untuk sharing pendapat, ya, atau marilah kita bikin kegiatan apa, ya, yang berkaitan dengan seni dan budaya. Misalnya Prodi mau mengadakan lomba melukis misalnya, ya, apakah itu untuk anak-anak sekolah atau untuk masyarakat umum, ya, bisa melibatkan kami, ya. Kemudian misalnya di sini nih dengan keindahan alam yang luar biasa, ya, dengan pemandangan Cisadane, bisa melibatkan kami juga nih, ya, Dewan Kesenian, ya, supaya kita sama-sama menata demi lingkungan kita yang lebih baik, ya, demi kepentingan kita bersama, supaya dalam hal ini adalah lingkungan itu tertata secara seni dan budayanya, ya. Saya lihat kalau misalnya ini satu contoh saja, ya, ini pernah jadi dalam tanda kutip perdebatan yang sampai hari ini tidak ada ujungnya Pak Ketua. Itu yang di bundaran Pamulang itu depan Unpam Pusat. Saya agak bingung, ya kan? Itu simbol apa atau monumen apa itu? Ya kan? Kami dari teman-teman seniman itu pernah, ya, pada saat itu beberapa kali. Ini maksudnya apa gitu? Mau dibikin monumen seperti Banten? Enggak juga, ya, ya kan? Seperti patung-patung apa juga bukan juga, ya. Tugu yang di Jogja bukan. Jadi hanya kerangka-kerangka yang nggak jelas. Ini karena dalam konteks penataannya tidak melibatkan seniman, ya, hanya mungkin karena tender proyek kali, ya. Ini provinsi. Ini karena kewenangannya di provinsi, tapi pernah juga kami menyampaikan, ya, entah seperti apalah, ya, apakah nanti kita melayangkan secara tertulis ke gubernur dan wakil atau apa. Yang jelas ini satu pemandangan yang kurang sedap, ya, di kota yang harusnya modern, ya kan, di kota yang harusnya unsur-unsur seninya itu muncul, tapi dengan adanya ini satu contoh kecil saja, ya. Kemudian di Maruga bundaran Maruga itu sudah bagus, itu hanya satu tanaman pohon, ya. Polesan sininya kurang, ya, dan banyak. Terus tadi itu disampaikan di perapatan Gaplek, ya. Kami juga jujur aja, saya pribadi kaget, wah, di Gaplek sekarang. Tapi di samping untuk unsur-unsur seninya hebat, indah, ya, tapi sayang sekali tidak melibatkan teman-teman seniman di Tangerang Selatan. Ya, entah itu apakah itu punya kewenangan dari pusat atau dari provinsi, ya. Tapi saya beberapa kali menanyakan ke beberapa teman juga nggak tahu itu, tahu-tahu ada aja yang kerjain di Gaplek. Bagus memang, cuman sayang sekali ini rumah kita loh, Tangerang Selatan, ya kan?
Nanti. Tapi sayang sekali teman-teman, ya barangkali mahasiswa yang ada di Tangerang Selatan itu kok ya adalah yang dilibatkan, tetapi kok tidak banyak ya. Ini saja mungkin Pak Kaprodi ya, mungkin cukup banyak ya. Intinya kami dari Dewan Kesenian Tangerang Selatan sekali lagi saya sampaikan kami siap untuk diajak kerjasama ya dari berbagai hal untuk kepentingan seni dan budaya khususnya di Tangerang Selatan. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, peran seni dan desain dalam kegiatan branding kepariwisataan kepada Bapak Bambang Permadi, Informasi Tourism Center Kampung Wisata Keranggan. Persilakan. Bapak ini anaknya di IKJ. Bapak ini anaknya di IKJ yang bikin mural di bawah jembatan di Jakarta Jawa 3. Ini saya sebenarnya mengerti juga ini. Tadi malam saya dapat konfirmasi penugasan untuk sedikit mengisi acara di kafe ini. Kebetulan yang hadir Pak Ketua DPRD Tangerang Selatan Pak Haji Rosid, juga Pak Sekjen dari Forum Komunikasi Kesehatan Komunikasi Kota Sehat Tangerang Selatan. Wah, saya ini nggak ada apa-apanya di hadapan beliau ini. Apalagi bicara soal seni dan budaya di hadapan para mahasiswa PKV yang tentunya secara keilmuannya lebih jauh daripada kami sebagai praktisi. Tambah grogi lagi, saya dihadiri sama anak saya itu dia dari IKJ semester. Pak anaknya yang itu, ini anak yang lain. Juara jago mural. Jago ini. Oh iya. Jangan main. Yang suka nyet reoper nih. Ini juga nyadar. Ini juga nyadar. Ya, kegiatan wisata di Kampung Wisata Keranggan ini yang didukung dalam beberapa fasilitas ya, pun layanan daripada masyarakat sendiri juga tidak terlepas dari peran pemerintah ya dan perguruan tinggi. Karena memang kalau teman-teman melihat mungkin kok seperti ini kampung wisata, adanya seperti ini tidak terbayang dengan namanya tempat wisata umumnya. Memang di dalam kampung wisata atau desa wisata ini ada 4 kelas urutan. Pertama di sini kami adalah urutan pertama itu kampung atau desa wisata rintisan. Kemudian naik kelas menjadi kampung atau desa wisata berkembang. Nah, kami ini dari rintisan menuju ke naik kelas untuk ke berkembang. Dari berkembang nanti akan naik kelas lagi menjadi kampung atau desa wisata maju. Dan yang terakhir adalah naik kelas menjadi kampung atau desa wisata maju. Ini sebagai kampung wisata rintisan. Untuk tingkat provinsi, alhamdulillah kemarin ketika penilaian apresiasi untuk kategori homestay kami menempati di urutan ketiga se-Provinsi Banten. Kemudian secara nasional dengan adanya pendampingan juga dari perguruan tinggi Sahid Pariwisata, kami masuk di nominasi ke-8 untuk desa rintisan. Makanya tantangannya adalah berikutnya nanti kira-kira di bulan Juni-Juli untuk ada penilaian apresiasi kembali terhadap kampung wisata ini. Jadi secara keseluruhan akan dinilai kampung wisata Keranggan ini, baik dari sisi homestay-nya,
baik dari sisi homestay seperti akomodasinya, kemudian dari sisi atraksinya, ya, dari sisi amenitasnya, ya, itu akan dinilai. Dan yang sekarang lagi diangkat yaitu bagaimana penerapan CISI di setiap destinasi wisata terkait dengan seni dan budaya di tempat wisata, pariwisata, bahwa kita mau sepakat, setuju sekali tadi ketika disampaikan oleh Bapak Sekretaris dari HIPI, Pak DPC Paksal, bahwa bagaimana membranding tempat ini oleh kawan-kawan dari IKP. Karena ini peran daripada teman-teman mahasiswa di seni dan budaya, di mana seni itu kan merupakan bentuk ekspresi, ya, yang dituangkan dalam karya. Nah, ini akan sangat menjual, mengangkat destinasi ini. Ya mungkin teman-teman tahu ya, mungkin kalau nggak salah senian itu kan dibagi menjadi 3 golongan, ya, betul ya? Ada seni pertunjukan, ada apa itu, seni rupa, ya, kemudian seni audio visual, ya, merekam, ya. Untuk seni pertunjukan, ini kami di sini ada seni pertunjukan, seni bela diri, pencak silat, kemudian ada seni tarian yama, ya, pahlawan yama itu, atau lebih bersifat kesehatan, ya, kesehatan. Kemudian ada yang terakhir kita baru mulai ini seni melukis, ya, melukis di Sungai Cisadane. Kemudian nanti ada seni apa lagi? Kalau seni melukis tadi masuk seni rupa, ya. Nah, kalau pertunjukan kita baru yang kita akan kembangkan terus. Nah, mungkin nanti dari teman-teman bisa memberi masukan apa lagi yang bisa dikembangkan dari seni pertunjukan. Kemudian dari seni rupa tadi kami baru ada di seni melukis. Mungkin dari teman-teman sebagai administrasi nanti terkait dengan budaya dan tradisi di Keranggan ini, apa yang bisa menjadi daya tarik wisata di sini, sehingga nantinya ketika kreasi seni budaya apa yang bisa menjadi daya tarik wisata ini juga menjadi strategi apa yang bisa menarik wisatawan ke datang kemari. Tentu teman-teman di bidang TKP lebih memahami, Pak, secara ekspresinya. Kemudian seni dan budaya, bicara budaya itu sangat mendasar, faktor utama di dalam pariwisata. Karena orang atau turis atau wisatawan itu mau datang ke tempat wisata, ya, itu mungkin karena ingin tahu budaya dan cara hidup di destinasi tersebut. Jadi orang dari berbagai belahan bumi itu salah satu yang menarik perjalanan itu tadi, dia mau tahu apa sih budayanya, bagaimana cara hidup di suatu tempat destinasi. Apalagi sekarang yang sedang dikembangkan oleh Kemenpar, yaitu pembangunan desa wisata. Nah, jadi apa yang bisa dikembangkan di Keranggan ini? Antara lain misalkan tempat-tempat yang bisa didatangi, situs-situs mungkin ada pemakaman, makam-makam yang leluhur yang mungkin di sini kebetulan ada dari WSTD, Kang Ijing lebih memahami, lebih tahu. Maka kami berkolaborasi dengan beliau sangat mendukung program-program yang arahnya nanti tempat-tempat apa yang bisa dikunjungi sehingga menarik wisatawan. Kemudian dari sisi bangunan, kami ingin mempertahankan keaslian atau kearifan lokal dari masyarakat setempat. Makanya itu ada toilet di sana dibangun dalam bentuk seperti lumpung padi, luit. Maka orang-orang di sini melihat, itu
Nah inilah yang tugas-tugas dari teman-teman bidang DKP, apa yang bisa menjadi budaya yang bisa kita pertahankan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kalau melihat dari nanti ada teman-teman melihat ke belakang, bangunan-bangunan homestay itu rumah, kondisi rumahnya ya sudah seperti rumah-rumah ya, salah. Padahal kalau kita datang ke desa wisata di daerah, khususnya di Jawa Tengah ya, atau di pedalaman sana di Bogor, itu mereka masih mempertahankan rumah panggung ya gitu. Itulah yang kita inginkan. Jadi mungkin teman-teman bisa mensinergiskan antara budaya tradisional dengan budaya modern, sehingga ini menjadi ilmu yang bisa dipakai di saat ini maupun saat mendatang, jadi tidak punah gitu. Saya rasa seperti itu. Kemudian banyak hal yang bisa dikembangkan di kampung wisata ini, yang kami berharap nantinya kerjasama dari teman-teman DKP di Ahmad Dahlan bisa menuangkan inspirasinya, tadi bisa membangun brand dari kampung wisata, membuat branding dari kampung wisata Keranggan ini. Saya rasa seperti itu aja Pak Kaprodi dari kami sekilas perihal kampung wisata Keranggan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cenderamata kepada narasumber untuk Ketua Pelaksana Anissa Inggar untuk memberikan cenderamata kepada narasumber. Yang pertama untuk Bapak Fitriandri, Dr. Fitriandri. Yang kedua Bapak Muhammad Istizar Nusantara. Yang ketiga Bapak Andi Suwandi diwakilkan. Yang keempat Bapak Bambang. Yang kedua Bapak Muhammad Istizar Nusantara. Yang ketiga Bapak Andi Suwandi diwakilkan. Yang keempat Bapak Bambang Permadi. Acara selanjutnya on the spot berkarya mural, lukisan, infografis bernarasumberkan nuansa lingkungan sekitar, dipandu dengan Pak Samodro. Silakan untuk berfoto terlebih dahulu. Tadinya gue kira Ocha. Terima kasih untuk semua para narasumber. Acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk para semua yang sudah hadir di lokasi ini. Acara sekarang akan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bagi yang belum pernah bertemu dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya Samudro ya. Jadi mungkin lihat dengan saya cuma dengan suaranya. Ya. Oke, jadi saya di sini seperti tadi Pak Istizar. Saya dosen Anda, tapi selain jadi dosen Anda, saya juga di Dewan Kesempatan.
ya Dewan Senantara bersama dengan tadi Mas Adi, Pak Anies Wadi. Di sini juga ada teman saya dari WSTD, nanti Pak Manggi. Jadi nanti kita mau mengurangnya, temanya adalah tema Serpong Tempo dulu. Jadi gambar-gambarnya adalah menceritakan sebuah skenario bahwa dulu ini adalah sungai ini pusat peradaban di zaman, kalau tidak salah, dinasti Tang, tidak salah. Jadi dulu ini adalah pedagang-pedagang Cina dari Tiongkok sana itu banyak bergerak di sini. Nanti kita berimajinasi. Dan mereka adalah orang-orang dari kapal-kapal putih di sini. Jadi jalan raya jadi semua sarana transportasi utama. Dari sini mereka membuat bahwa ada juga bagi-bagi obeng, ya. Nanti Pak Iging akan menceritakan Pak Iging, dan nanti Pak Iging akan memberikan satu pertanyaan bagi yang bisa menjawab akan Mang Iging mendapatkan surprise ya apa Mang Iging ya? Karena yang enggak yang sekali seadanya dari komunitas kita juga sudah ya. Bagi ada sedikit kaos lah. Itu maklum lah komunitas juga bisa mensupport ini. Dan sebenarnya saya akan memberikan pengertian seperti ini bahwa mahasiswa itu harus jadi motornya industri pariwisata, motornya motornya kesenian dan sebagainya. Jadi kalau dulu saya kuliah di S2 saya di UGM, saya ambil ilmu budaya. Dosen saya itu adalah Profesor R.M. Sudarsono, itu adalah ahli pariwisata. Dia menulis buku tentang seni pariwisata. Dan dia membuat satu penelitian di Hawaii. Hawaii itu adalah sebuah pusat yang sangat jauh, tapi dia bagian dari Amerika, ya nggak? Di Samudra Pasifik. Dan di sana adalah ketika banyak wisatawan datang, dia akan melihat penari hula, terus melihat juga orang menangkap ikan dengan tombak dan sebagainya. Maka wisatawan akan melihat skenario kehidupan tradisional yang ada di Hawaii. Mereka akan mendapatkan suatu semangat pariwisata, menikmati keindahan. Tapi setelah tamu-tamu itu pergi, maka mereka itu yang main hula dan sebagainya, dia akan kembali ke bangku kuliah. Ternyata mereka adalah mahasiswa yang mereka di situ membangun sebuah industri pariwisata. Jadi mahasiswa itu jadi penari hula dan sebagainya, itu mereka kalau di Hawaii kuliah nggak bayar. Moga-moga kita nggak bayar, tapi dari industri pariwisata itu membayar kuliah Anda. Jadi kalau di Hawaii itu bisa seperti itu. Nah, saya berharap mahasiswa di sini, saya tahu saya sudah 22 tahun lebih saya jadi dosen seumur anak saya tadi duduk di sini. Dari kecil saya dulu di Untar dan sebagainya. Tapi saya tidak ingin gitu. Prototip mahasiswa itu kalau udah selesai terus kerja di kantor yang mintanya di Sudirman nggak pernah peduli dengan masyarakat. Menurut saya itu sebuah prototip yang terbaik. Jadi kalau bisa, Anda bisa melihat ini sebagai peluang bisnis dengan bertanya dengan Pak Istijar bahwa semua itu bisa dijadikan uang. Di sana orang menangkap ikan saja bisa jadi uang. Mereka bermain hula-hula begini saja bisa jadi uang. Mahasiswa menjadi pekerja pariwisata dan mereka datang membayar, membeli makanan di sekitarnya, ekonomi sekitarnya. Karena adanya mahasiswa yang ikut masuk di sini. Kita nggak bisa berharap dari pemerintah yang harus jadi pekerja di sini. Hanya mahasiswa yang punya energi di sini. Jadi saya harapkan dengan DKV menjadi satu pelopor untuk bekerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga seperti BSTD, dengan DKTS, kita support lingkungan Kota Tangerang Selatan menjadi lebih bagus. Kebersihan misalnya kita harapannya menurut saya harus diintegrasikan, tidak cuma dalam proyek-proyek. Mungkin Pak Ketua DPRD ini bisa menjadi suatu program buat ternyata banyak yang nggak ingin kota ini maju, ya nggak? Nanti kita support dan saya juga bisa dengan anak saya itu mahasiswa isi semester 8 sekarang. Yang lukisan klinik itu lukisannya ada di belakang. Nanti kita support dan nanti juga di sini ada kegiatan melukis yang temanya nanti Mang Iging akan memberikan satu arahan. Arahannya adalah bahwa temanya harus mencerminkan suatu budaya serta masa lalu. Jadi kita akan melihat satu historis yang ada di sini. Mungkin suatu saat, Pak, saya mau ikut BSTD. Silakan. Mahasiswa nanti mereka akan menjadi satu pasukan-pasukan dari dinasti Tang yang sedang berdagang jual batik. Nanti biarkan kita sebarkan informasinya bahwa silakan lihat bagaimana sejarah Tangsel. Kita melihat di situ ada penari kesenian cokek.
tari-tari dengan kebaya encim. Ini adalah sebuah kekayaan, dan di sini ada bapak-bapak yang tuan tanah yang akan cerita bahwa di sini juga adalah daerah perkebunan. Daerah perkebunan yang pertanyaannya adalah daerah Tangerang Selatan ini adalah daerah perkebunan. Terus di sini juga zaman kolonial dulu di sini ada industri karet untuk mensuplai Goodyear. Goodyear itu adalah pabrik ban yang Amerika. Itu dulu sudah dibuat di sini. Jadi sebenarnya kota ini dulu sangat menarik. Terus orang-orang di sini juga adalah orang-orang yang campuran. Orang dari Jawa, orang dari mana, yang mereka adalah datang ke sini mungkin nggak bisa pulang kampung. Tapi yang bagian Sunda itu sebenarnya di seberang saja di sebelah sana. Nah, ini nanti Mang Iging akan lebih banyak, lebih paham, lebih bisa jelaskan. Silakan Mang Iging. Sekalian memberikan suatu gambaran apa yang akan kita kerjakan. Saya izin duluan ya. Iya, monggo. Nanti saya main ke rumah. Barangkali bisa kita kasih applause terhadap untuk sana. Monggo, makasih. Selamat ya, pamit Pak Abang. Oke Mas, bentar Mas. Siap. Ya, yuk. Ya. Nggak apa-apa. Silakan lanjutkan ini. Jadi biar gambarannya nanti medianya dan sebagainya silakan dikerjakan. Nanti anak saya juga melukis, saya juga melukis. Kita semuanya bersenian. Semuanya ya. Ya. Jadi banyak. Oke, terima kasih ya. Izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Saya Mang Iging, foundernya dari komunitas Wajah Serpong Tempo dulu. Mungkin bisa follow ya Instagramnya ya, Serpong_dulu. Mungkin juga udah atau paham sedikit kan? Udah ya. Sementara ini pergerakan kita atau apa yang kita kerjakan murni untuk sebagai warga atau orang Serpong Tangsel lah ya gitu, untuk tetap mempertahankan sejarah seni dan budaya. Terima kasih juga buat yang memberikan kesempatan buat saya bicara di sini. Walaupun saya bukan orang yang seperti anda sekalian mahasiswa, saya pikir luar biasa. Saya orang biasa saja, tapi saya punya itikat baik lah. Keinginan saya untuk tetap mempertahankan, melestarikan kesejarahan yang ada di Serpong, khususnya Tangerang Selatan, juga seni budayanya. Yang saya lihat mungkin ada sedikit miris ketika kesejarahannya, seninya, budayanya juga Tangerang Selatan ini seperti kurang paham atau kurang melihat lebih dekat Tangsel itu seperti apa, karena multikultur gitu. Ada Jawanya, Sundanya, Cinanya, semua Betawinya, dan sampai sekarang lebih banyak lagi semua sukunya. Terkait dengan acara ini, saya akan memberikan sedikit materi mungkin ya tentang melukisan nanti di tempat terbuka ya masing-masing ya. Untuk pertama kali saya mohon untuk memfollow Serpong_ dulu. Satu, sekalian nanti bisa pantau di situ, dan akan saya memberikan 2 oleh-oleh lah, kenang-kenangan aja lah, ala kadarnya, karena komunitas kita juga emang swadaya dan apa adanya gitu kan. Mengenai materinya mungkin bisa dilihat di sana, dilihat di sana tentang banyak hal atau dokumentasi yang kita upload di sana terkait sungai. Di situ ada dekat jembatan, mungkin bisa lihat lah. Itu mungkin arahan untuk materi mural yang akan dilaksanakan. Di situ bisa kita lihat yang mana yang terkait sungai, di mana Sungai Cisadane ini memang sangat luar biasa. Ini peradaban dunia ya, artinya bukan hanya Tangsel, Banten, atau Indonesia, tapi dunia. Karena sejak dulu di zaman kerajaan, sampai di zaman kolonial, sampai di zaman sekarang, kita paham kekayaan di Sungai Cisadane ini.
mulai dari tempat untuk berdagang sampai untuk bahan baku. Yang saya tahu di Serpong itu untuk bahan baku mengambil pasir koral untuk pembangunan di Jakarta. Zaman Batavia juga seperti itu. Mungkin bisa lihat di sana sambil nanti itu mungkin buat materinya silahkan pilih di mana, yang mana di situ ada yang berkenaan dengan sungai gitu. Dengan Sungai Cisadane ya terutama itu mungkin arahannya untuk materi materi mural nanti ya. Terus nggak banyak biar nanti bisa langsung bergerak atau bisa mengekspresikan rekan-rekan mahasiswa. Saya akan mencoba dua pertanyaan dan saya akan memberikan sedikit kenang-kenangan aja. Sementara ini ya alhamdulillah pemerintah Kota Tangerang Selatan juga sudah merespon keberadaan komunitas yang notabene memang swadaya ya, benar-benar swadaya. Sudah membuat buku tentang kita sebut kisah Ciputat Serpong. Kisah sebutnya bukan sejarah. Tapi insya Allah ini muatan sejarahnya lumayan tinggi. Kita bilang kisah ini karena menghindari hal-hal yang mereka yang paham tentang kesejarahan Serpong atau Ciputat gitu, budayawan, sejarawan atau apa, kita menghindari kata sejarah lah gitu. Tapi insya Allah ini muatannya muatan sejarah, walaupun dikupas tipis masih belum dalam karena keterbatasan waktu. Ini hanya 1 bulan sebenarnya. Waktu itu untuk afeksi untuk kepala daerah se-Indonesia waktu itu. Karena ada COVID, akhirnya kan tertunda dan akhirnya penyerahannya waktu sidang paripurna di DPRD. Jadi ini hanya 1 bulan. Jadi mohon maaf kalau ini juga kurang lebih dalam ya misalnya. Dan ini akan saya berikan buat rekan-rekan mahasiswa dan saya akan ajukan 1 pertanyaan. Pertanyaannya, lahirnya komunitas WSTD itu tanggal berapa? Itu saja yang bisa saya akan berikan ini. Angkat tangan ya, angkat tangan langsung saya tunjuk. 1, 2, 3. Di akunnya ada, di akun. Di akunnya, ayo. Itu dikasih clue-nya. Yang coba bisa jawab lahirnya komunitas WSTD tanggal berapa? Saya langsung kasih bukunya. Ya buat hiburan aja lah ya. Ada yang tahu? Oh nggak ada yang tahu ya kayaknya. Ada Pak, susah. Lagi scroll. Padahal udah nyontek masih susah aja. Ya. Ada yang nunjuk tangan? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya hitung ya sampai 10 ya. Oke, silakan. Berapa? Oke, siap betul. Oke, kasih tepuk tangan. Yeay, indah, mantap. Maju ke depan dong, maju ke depan. Museum Moja. Agak ke tengah, maaf. Oke. 1, 2. Hidup Museum Moja. Oke. Ya, semoga bermanfaat ya dibaca-baca biar paham juga sedikit tentang tanah kelahiran kita Ciputat, Serpong. Ya insya Allah mudah-mudahan Tangerang Selatan nanti merespon tentang wilayah yang lain, baik Pondok Aren dan sebagainya. Nggak ada cahaya sama sekali. Untuk kedua kali saya juga akan bertanya lagi untuk dapat ini aja sih sebenarnya ala kadarnya buat bantu-bantu ini aja ya, buat ngeramein aja. Pertanyaannya terkait dengan Sungai Cisadane. Sungai Cisadane ini saya hanya ingin bertanya tentang Sungai Cisadane dan jawabannya sih nggak simpel sebenarnya. Luas atau panjangnya Sungai Cisadane berapa kilometer? Karena gini, kita bicara sungai, kita harus paham juga. Artinya kita juga harus juga lah. Ketika
menggambar bukan hanya sekedar menggambar, tapi kita tahu paling nggak juga sejarahnya. Berat ya. Siapa yang tahu? Ah, langsung aja. Berapa? 100? Iya, kan udah follow pasti tahu. Oke. Dah, dengan siapa nih? Sandi. Oke, Mas Sandi ini ya buat kenang-kenangan aja ya dari sini, dari kita komunitas. Ya. Ya, makasih ya. Mungkin materi yang kita berikan yang saya paparkan tadi bahwa materinya bisa melihat dari akun kita. Di situ banyak dokumentasi berkenaan dengan sungai. Silahkan pilih yang mana dan ambil yang terbaik atau yang menurut Anda semua bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya panggil teman-teman saja ya. Ya, jadi biar kayaknya saya lebih muda gitu. Lebih akrab gitu. Oke, terima kasih. Nah, saya berharap mahasiswa ini tidak hanya sekedar datang besok sudah lupa lagi. Saya berharap mahasiswa ini yang hadir di sini itu bisa menjadi support atau menjadi satu penyokong kehidupan berkesenian, berbudaya dan berpariwisata di sini. Saya berharap begitu. Jadi silakan mahasiswa ini nanti bisa menghubungi Mang Iging ya atau Pak Bambang berkolaborasi. Jadi kalau suatu saat Pak Bambang atau mungkin Pak Alwani di sini membuat satu rencana kegiatan, misalnya kita akan membuat satu segmen rekonstruksi bagaimana pelayar dari Cina sedang mendarat di sini. Terus mereka itu datang membawa kesenian cokek. Mereka menari-menari sini ada babah itu adalah tuan-tuan tanah. Karena mereka itu dulu berlayar di sini membawa dagangan-dagangan batik-batik seperti itu. Ketika satu segmen cerita itu akan direkonstruksi, maka memerlukan orang-orang yang bisa menjadi satu operatornya. Benar nggak? Nah, begitu Pak Bambang. Ini bisa menjadi sebuah kesenian seni pariwisata, seni pertunjukan yang kita tawarkan. Jadi kalau suatu saat kita buat satu kesenian seperti itu, mereka masuk parkir ya hari itu bayar. Mereka harus makan di sini dan sebagainya. Tapi di sini kita akan melihat ada penari cokek, ada babahnya, ada gitu. Mereka berdandan. Saya teringat ketika kalau tidak salah di Amerika ada suatu komunitas, mereka itu menjadi suatu rekonstruksi seperti kalau sekarang itu apa ya, yang rokok itu komunitas apa namanya? Cosplay Pak. Cosplay, ya seperti cosplay. Tapi di sini cosplaynya kalau di sana itu adalah cosplay misalnya ada yang menjadi Abraham Lincoln, ada perang saudara. Cosplaynya pakai bungsi. Mereka buat. Dan mereka melakukan suatu kegiatan seperti itu. Banyak yoga bukannya kalau kenapa-napa yoga aja. Abraham Lincoln ketika ketemu dengan orang Indian, kayaknya apa ada yang jadi pasukan India hilang ketemu di atas pohon. Mereka direkonstruksi. Coba kalau di sini dibuat seperti itu dan mungkin Pak Bambang dengan Mas Alwani, terus mungkin Pak Iging, DKTS kita support propertinya, pakaian-pakaiannya kita coba buatkan seperti itu. Moga-moga mahasiswa di sini bisa menjadi bagian dari itu. Ini baru ide. Saya sukanya ngasih ide. Yang mau melaksanakan nanti Pak Bambang dan sebagainya. Tapi saya berharap mahasiswa ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin melihat ini sebagai satu kegiatan yang bisa menjadi uang seperti Pak Istijar itu. Karena kalau suatu saat kegiatan ini mereka datang dan dari orang BSD pada melihat seperti ini, mereka itu harus membayar. Oke, itu saja. Itu saran saya. Jadi silakan habis ini kita operasional langsung menggambar dengan bidang-bidang ini dan ada bagian-bagian yang mungkin yang tidak semuanya harus membuat satu rekonstruksi sejarah itu, tapi ada beberapa yang mungkin di sini misalnya di sini ada arah sensis, arah di situ musola dan sebagainya. Mungkin ada bagian-bagian yang bisa dikerjakan, atau mungkin di sini ada keterangan informasi misalnya sampah itu jangan dibuang sembarangan dan sebagainya. Kata-katanya silakan Anda atur. Nanti mungkin koordinasi dengan kebutuhan yang ada di sini. Tidak semuanya adalah membuat, mungkin ada beberapa bagian yang dia membuat sound system infografis yang ada di sini. Misalnya adalah membuat satu sejarah 5 orang atau memang dibuat arah tanda panah di sana, arahnya di sini, ini musola dan sebagainya. Kalau di sini belum ada, nanti disesuaikan kebutuhannya. Kira-kira seperti itu sudah bisa berjalan?
Bisa nanti saya juga akan melukis mencoba, tapi anak saya akan melukis. Tadi sudah bawa cat. Jadi kita nanti semua berkarya sampai waktunya selesai, nanti jam berapa nanti kita atur. Itu Pak Yoga mau menambahkan? Oke, siap Pak. Oke, nanti ada Pak Yoga, ada Pak Andi dan sebagainya. Pak Adi dan semuanya nanti kita akan support. Saya akan undang penyanyi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia nyampe Bekasi, saya masih serius. Dia mah enggak sih kan dia mah. Beneran. Bahkan dia rumahnya di Sono, di Kramat, Senen. Lah kalau nanya tukang ojek kan tahu dia Pangdam Bekasi. Lah kalau naik ojeknya dari Oke, sini. sekarang waktunya on the spot berkarya mural di lokasi. Enggak mungkin. Oh, yang bener yang Sudah kenyang. OTW dia. Inspirasinya dapat ya, Pak? Inspirasinya dapat kalau udah kenyang. Inspirasi ide masih OTW. Oh, dia penasaran Kita pengen mulai langsung mabar ya. Terus boleh bertanya dengan Pak Bambang atau Pak Almani. Di sini yang diperlukan baju. Ya, Main juga ya? kita perlu Main dia sampai jam berapa semalam tuh? Denah di sini. Setengah 1. Yang gue lihat set masih online aja, masih main. Masih strict juga. Ya. Itu Pak, silakan nanti apa yang diperlukan silakan disampaikan lagi. Oke, terima kasih. Itu saja. Langsung mulai. Ya Pak, boleh. Semingguan bocor. Makan dulu, sholat nyari dulu. Terus kartu dulu Pak. Iya, gua penghapus. Bikin malam juga. Tahu enggak yang apa ya nanti naikin saya HP juga. Yang dimasukin semuanya ya. Error. Mohon maaf kawan-kawan mahasiswa semuanya, saya atas nama wakili warga masyarakat Kampung Wisata Keranggan. Tadi saya sudah sampaikan terkait dengan kewilayahan. Memang wilayah Kampung Wisata Keranggan ini ada spot-spot, salah satunya adalah spotnya itu Cisadane. Cisadane ini tadi saya sudah sampaikan bahwa tahun 60-an 70-an itu masyarakat Kampung Wisata Keranggan ini mereka itu menambang pasir di Sungai Cisadane. Jadi pinggir Sungai Cisadane itu kurang lebih 300 perahu yang model perahunya kayak gitu. Makanya kita ada satu perahu, itu salah satu sampel perahunya. Nanti silakan aja bahwa kami menginginkan kedepannya itu konsepnya itu bagaimana ya kawasan Kampung Wisata Keranggan ini khususnya pinggiran Sungai Cisadane itu menjadi waterfront. Jadi Sungai Cisadane ini menjadi tapak depan dan kita ingin ada dermaga perahunya. Ya, kalau busway ada halte gitu kan atau stasiun atau kereta, tapi kita menginginkan membuat gambar ini ada haltenya, ada dermaganya Pak. Terus pinggir Sungai Cisadane ini, maksudnya di Sungai Cisadane ada perahu-perahu, kalau dulu itu sampai 300 perahu. Mereka itu masyarakat ya sumber kehidupannya di Sungai Cisadane, semuanya turun ke Sungai Cisadane. Itu terus kedua, bahwa di kami juga ada yang namanya home industri masyarakat. Kerajinan home industri masyarakat ini setiap rumah sampai 100 home industri. Mereka itu tiap hari produksi aneka macam makanan tradisional, mulai dari opak singkong, stikong, enyek, kembang goyang, terus rengginang, terus ada keripik singkong, keripik pisang, segala macam. Itu banyak sekali di belakang. Harganya murah, cuma 5.000 udah satu karung. Maksudnya kecil. Maksudnya satu plastik. Karung kecil ya. Ya, jadi ya. Terus kedua juga kita ada yang namanya homestay. Homestay masyarakat itu kalau dulu rumah-rumah masyarakat itu konsepnya itu ada amben di depan rumahnya, ya. Bilik, bale-bale ya, itu ada bale-bale pakai bilik terus panggung dulu itu, karena kayak di Baduy sebenarnya mah dulu itu ya, karena kita udah masuk kota Tangerang Selatan, zaman era modernisasi teknologi informasi, sekarang perubahannya berkembang, tetapi kita ingin mengangkat kayak yang istilahnya zaman dahulu kala gitu, itu mengangkat historika bersejarah yang lama yang kita ingin perlihatkan kepada anak-anak sekolah. Insya Allah hasil karyanya kita akan abadikan, karena kita banyak wisatawan dari mancanegara juga, karena sudah datang dari Jepang,
juga udah datang dari Irlandia, dari Jerman. Itu alhamdulillah mereka belajar ke sini walaupun keadaannya masih seperti ini. Karena kita mempunyai konsep besar, mimpinya itu menjadi kampung wisata Keranggan ini kita mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan. Insya Allah seperti itu. Dan mudah-mudahan kerjasama dengan kami juga ada WSTD. WSTD ini kita juga udah kerjasama dengan kita. Nanti kita di WSTD itu ada di kawasan ini ada Lingker Cisadane yang kita sudah bentuk 50 komunitas yang setiap sebulan sekali ngadain event di sini. Link itu adalah lintas komunitas, Care itu adalah peduli, ya. Cisadane itu Cisadane. Jadi bagaimana kita merawat, menjaga, melindungi Cisadane. Sebagai apa? Sebagai warisan peradaban dunia. Ingat, sebagai warisan peradaban dunia bahwa kita juga sudah ada yang kontak-kontak dengan dari negara Belanda karena mereka dulu mainnya di sungai Cisadane. Nah, ingin mengenang masa lalunya dulu, gitu kan? Masa lalu, bagaimana masa lalu itu bisa terangkat lagi. Terus kedua juga kita sudah ada yang bekerjasama dengan Finlandia. Nah, Finlandia ini mengenai dengan teknologi bagaimana sampah bisa diangkat dengan teknologi dari Finlandia untuk bisa diolah sampahnya itu ke depan. Jadi seperti itu luar biasa. Kami ya dari tuan rumah sangat berharap bantuannya. Mudah-mudahan dengan adanya kampus dari ITB Ahmad Dahlan ini jurusan BKV ini ya bisa membranding kawasan ini ya, bisa membranding, silahkan insyaallah, karena ini akan menjadi catatan sejarah. Kita sedang membuat buku ya, setiap event pasti kita akan tuliskan di dalam buku itu sebagai 1001 cerita di kampung wisata Keranggan. Dan begitu juga 1001 cerita di kampung wisata Keranggan ini adalah salah satunya mahasiswa dari ITB kita bukukan. Ya, insya Allah ke depan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kenangan buat kita semuanya dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di kampung Keranggan umumnya, khususnya ya kita sebagai warga masyarakat Kota Tangerang Selatan bisa bermanfaat, memberikan nama baik juga untuk dunia tentunya. Insya Allah mungkin itu saja ya. Jadi gambarannya seperti itu Kang, bahwa di sana kita memang bagaimana menjadi waterfront kayak di Jepang, kayak di Eropa, pinggir Sungai Cisadane itu menjadi tapak depan. Kalau di Jakarta dulu, tapi kan sekarang udah jadi waterfront ya, di Jakarta juga. Kalau dulu sebagai membuang limbah, apapun dibuang ke sungai. Kita ingin jaga, lestarikan, melestarikan warisan budaya dunia ini. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita sebentar lagi, karena sudah memasuki jam 12, makan siang dulu, nanti diumumin sama tim dosen atau panitia yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya hari ini boleh pertama kita makan siang dulu, habis itu baru lukis mural. Isoma ya, silakan makan dulu nih, ini nasinya tinggal ya, mau yang sholat juga boleh. Tumpahin di sini dong. Apa lagi? Gambarnya apa? Gambar masa depan. Ini ngumpul-ngumpul mau ngapain nanti? Ngerti, pakai gelas. Taruh. Wenda, gue minta gelas lagi kan 3 aja. Ini soalnya tanganku bingung. Kita lagi prakarya, ini ada Teh Onca, ada Teh Anissa, ada juga Abang Zefar, Abang Ekaid, Ibu Indah, ada Ibu Habibah, ada Ibu Atita, ada teman-teman dari Ciputat. Apa dong? Sis ya? Oke sis. Monggo. Habis ini pada nanya, ini nggak ada yang dokumentasiin. Mana nih Boja, woi? Mana Boja? Ayo, barengan lah. Tapi Boja.
Ayo ke Moja. Bang dia bukan yang itunya, bukan di mohon maaf. Oh, ada yang ngajakin ke Moja. Siapa? Yang gunung yang satu gedean. Tadi tahu gitu ke bawa kuas yang gede, gue kira emang kebutuhan kuasnya. Di sini modal paru-paru dong. Kamu kan terbalik deh gue dulu. Sekalian, kiranya karyanya bisa ditinggalkan atau barangkali mau foto dengan karyanya terlebih dahulu, silahkan foto. Karena ini karya pertama atau mungkin karya beberapa, tapi kemudian disumbangkan, disedekatkan. Semoga menjadi amal ibadah. Kalau foto punya kuasa boleh Pak. Kalau foto ayo foto. Dimana di mana ya? Foto punya saya aja bagus. Ada aja di. Jalan mana? Konten. Lumayan Pak. Bang di depan sini. Ayo, ayo. Di mana di sini? Ayo, ayo. Yang fotonya jangan bangun. Iya, nanti pacarnya baca. Oh, nanti betul.